Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, perkenalkan nama saya Huwaidanul Kaza. Saya akan menemani Anda dalam berita hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 2025 dengan rangkuman berita terkini dan aktual. Topik utama kita hari ini adalah dua remaja asal Surabaya diamankan polisi, jual arak Bali di Mojokerto, 33 botol disita polisi. Kita akan menyelidiki lebih lanjut dengan rekan saya yang bernama Evi dan Firly. Di sini dengan saya Firly Wali Falfi dengan dua rekan saya, Syarifudin, Viviana Alisa Yuliati. Kriminalitas remaja adalah segala bentuk tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja usia sekitar 10-19 tahun, baik secara individu maupun kelompok. Contohnya yaitu tawuran, pencurian, perundungan atau bullying, penyebab umum, lingkungan pergaulan yang buruk, kurangnya pengawasan orang tua, faktor ekonomi dan pendidikan, pengaruh media sosial dan tontonan negatif. Kenakalan remaja adalah segala bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dan melanggar norma sosial atau hukum, namun belum masuk ke dalam kategori kejahatan berat. Contoh kenakalan remaja: minum minuman keras, balap liar, berkendara tanpa SIM. Penyebabnya, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, lingkungan tidak kondusif, krisis identitas dan emosi labil. Gambaran kasus kriminalitas 5W+1H. Buat apa? Penjualan minuman keras, miras ilegal, jenis arak, tanpa surat izin usaha pengedaran minuman beralkohol. Barang bukti yang disita 33 botol arak, Bali kemasan 600 ml. Wow, siapa? Dua remaja berinisial RAR 18 tahun dan BPA 17 tahun. Keduanya berdomisili di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. BPA masih di bawah umur, akan diproses melalui SPPA. Where? Di mana? Cafe Pandawa, lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Kerangganan, Kota Mojokerto. When? Kapan? Selasa 5 Agustus 2025 sekitar 15.00 WIB. Why? Mengapa? Motif ekonomi atau mencari keuntungan cepat. Keduanya menjajakan miras untuk mendapatkan uang, memanfaatkan permintaan pasar akan minuman beralkohol ilegal. How? Bagaimana? Petugas Sampata Polres Mojokerto Kota mengamankan keduanya di lokasi kejadian setelah adanya laporan dari masyarakat terkait aktivitas penjualan miras ilegal. Penyebab melakukan kriminalitas. Kasus ini dipicu oleh interaksi antara kebutuhan pribadi dan kesempatan dari lingkungan. 1. Faktor internal diri sendiri. 1. Kebutuhan finansial cepat, dorongan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau kebutuhan hidup, mendorong mereka memilih jalan pintas melalui kegiatan ilegal yang menjanjikan keuntungan cepat. 2. Rendahnya pemahaman resiko hukum. Meskipun RAR sudah 18 tahun dewasa hukum, kesadaran tentang konsekuensi pidana dan denda terjerat pasal 512 ayat 1 KUHP dan Perda Kota Mojokerto sangat rendah. 2. Faktor eksternal lingkungan. 1. Pengaruh lingkungan pergaulan, adanya kelompok sebaya atau jaringan yang memfasilitasi penjualan miras ilegal, memberikan contoh bahwa kegiatan tersebut adalah sumber pendapatan. 2. Disparitas ekonomi keluarga. Kemungkinan kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai atau adanya tekanan kebutuhan di rumah. Doblah mati nggak deket morak kamu gering ngomong baik kan. Analisis masalah kenakalan pada faktor ekonominya. Tindakan menjual miras oleh remaja adalah manifestasi dari kegagalan sistem ekonomi dan sosial dalam menyediakan peluang yang memadai dan legal. Dampak bagi pelaku dan keluarga. 1. Hukuman dan catatan kriminal. RAR dewasa dan BPA anak akan menjalani proses hukum. Catatan kriminal ini akan menghambat masa depan mereka dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. 2. Stigma atau isolasi. Keluarga menanggung rasa malu dan pelaku dapat mengalami stigma sosial yang mempersulit reintegritas. Cara mengatasi kriminalitas pada remaja. 1. Pemberdayaan ekonomi remaja.
2. Peningkatan literasi hukum dan anti narkoba. 3. Rehabilitasi dan pendampingan lanjutan. 4. Tindakan tegas terhadap sindikat. Peran dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga pengawasan berkualitas menjadi lingkungan pertama yang menanamkan moral dan agama yang kuat. Orang tua wajib mengetahui aktivitas, pergaulan, dan sumber pendapatan anak. Lakukan komunikasi terbuka tentang kesulitan ekonomi tanpa menghakimi. Sekolah penyedia alternatif positif. Guru bimbingan konseling atau BK harus proaktif mengidentifikasi siswa yang memiliki masalah ekonomi atau sering membolos. Sekolah harus menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang produktif dan menarik, bukan sekedar formalitas, untuk menyalurkan energi remaja. Masyarakat kontrol sosial dan peluang kedua. Warga harus aktif dalam pengawasan lingkungan, misalnya melaporkan aktivitas ilegal di kafe atau tempat kumpul. Masyarakat juga harus bersedia menerima kembali dan memberikan peluang kerja yang legal kepada remaja yang ingin memperbaiki diri setelah terjerumus. Dari penjelasan kami, kita kembalikan ke studio. Kisah berita hari ini saya cukupkan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.